kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Furianti Larasari dengan NIM 2017-210-539. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada slide selanjutnya yaitu bab pendahuluan, itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang dari pemilihan judul ini, yaitu bagaimana kinerja keuangan perusahaan itu di dalam satu periode. Lalu bagaimana perusahaan tersebut menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan, yaitu modal, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, sehingga di sini sebuah perusahaan dapat melihat prestasi yang dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kinerja keuangan agar lebih baik lagi dibanding periode yang sebelumnya. Yang kedua, apakah kinerja keuangan pada perusahaan tersebut dapat menggunakan analisis EPS atau earning per share. Dan yang ketiga, apakah corporate social responsibility dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan menggunakan analisis ROA atau return on equity. Dan yang terakhir yaitu apakah NPM dapat digunakan sebagai perbandingan untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya ada manfaat pada penelitian ini, itu mengharapkan memberikan manfaat secara empiris, teoritis, maupun kebijakan-kebijakan lainnya, yang diantaranya yang pertama dapat menjadikan sarana belajar untuk mengetahui kondisi nyata dalam kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, dapat membuat seorang peneliti berpikir secara kritis dan luas mengenai kinerja keuangan. Dan yang ketiga, yaitu bagi perusahaan itu sendiri dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut sudah sehat atau belum. Dan yang terakhir yaitu dapat melihat pengaruh kinerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pada setiap periodenya. Dan yang kedua yaitu untuk melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, adapun kerangka berpikir yaitu yang pertama dapat dilihat CSR itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Itu artinya perusahaan mampu mengetahui sehat atau tidaknya keuangan perusahaan tersebut. Nah, oleh sebab itu perusahaan maksudnya mempunyai pandangan bahwa reaksi sosial itu memerlukan gaya manajerial yang cukup signifikan. Dan yang kedua yaitu corporate social responsibility itu berpengaruh positif terhadap return on equity. Itu artinya perusahaan itu mengungkapkan corporate social responsibility itu lebih luas lagi untuk memperoleh profitabilitas ROE yang lebih tinggi pula. Yang ketiga yaitu ROA berpengaruh positif terhadap CSR. Itu artinya perusahaan menggunakan CSR lebih luas lagi untuk memperoleh profitabilitas perusahaan ROA yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap EPS. Itu artinya perusahaan diperolehkan tidak memiliki pengaruh terhadap EPS.
Nah, selanjutnya yaitu ada hipotesis. Di sini terdapat 6 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu corporate social responsibility itu berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua yaitu hipotesis CSR itu berpengaruh signifikan terhadap return on equity, dan hipotesis 3 itu CSR berpengaruh terhadap EPS. Hipotesis 4 yaitu koefisien determinasi, dan hipotesis 6 yaitu uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 6 yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Nah, pada slide selanjutnya yaitu identifikasi variabel pada penelitian ini. Nah, di sini ada beberapa variabel, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu yaitu variabel X yang mana yaitu CSR sebagai X1, dan variabel dependennya itu variabel Y yang mana terdiri dari kinerja keuangan sebagai Y1, return on asset sebagai Y2, dan return on equity sebagai Y3. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Nah, yang pertama yaitu apa sih corporate social responsibility? Corporate social responsibility itu merupakan mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasionalnya dan interaksi dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab di bidang hukumnya. Itu menurut Darwin tahun 2004 dalam Husnan 2013. Kinerja keuangan itu sendiri merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas menurut Yudarma, Nugraha, dan Kristanto tahun 2016. Nah, selanjutnya ada ROA. ROA ini mengacu pada profitabilitas atau pada profitability dan efisiensi operasional di dalam perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya CSR itu secara pasti akan mengurangi laba yang diperoleh pada perusahaan. Namun sebenarnya biaya CSR memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan yang nilainya bisa saja lebih besar dari biaya CSR yang dikeluarkan sehingga meningkatkan perolehan laba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya CSR dikeluarkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA itu menurut Yudarma et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya ada ROE. ROE itu dapat dihitung dengan rumus di poin formula yang dipengaruhi 3 faktor, yaitu profitabilitas, efisiensi operasional, dan hutang. Nah, penyebabnya saat ini yaitu perusahaan itu melihat bahwa CSR dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Itu menurut Gantino tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Nah, populasi sampel itu sendiri merupakan sekumpulan orang atau peristiwa atau hal-hal yang menarik untuk diselidiki oleh seorang peneliti yang ingin membuat sebuah kesimpulan. Nah, populasi itu diambil datanya dari laporan-laporan tahunan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua yaitu sampel. Sampel itu sendiri merupakan subkelompok atau subset dari populasi, dan mempelajari sebuah sampel, peneliti harus mampu untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat digunakan untuk populasi diminati dari beberapa anggota.
Sampel ini menggunakan purposive sampling pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Nah, yang terakhir yaitu teknik pengambilan sampelnya. Data penelitian yang diambil dari beberapa sumber untuk mendapatkan data-data kinerja keuangan ini itu dari beberapa perusahaan yang mana merupakan data sekunder atau data yang sudah ada. Data yang digunakan merupakan analisis regresi dengan melakukan penggabungan atau polling data karena ini menggunakan analisis regresi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisa data. Nah, di sini terdapat dua teknik yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial. Nah, analisa deskriptif itu sendiri merupakan sebuah pengajuan yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum dan minimum menurut Ghazali tahun 2013 halaman 19. Nah, yang kedua yaitu analisis inferensial, itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik itu sendiri digunakan di dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Nah, sedangkan uji hipotesis itu berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Maka model persamaannya menggunakan regresi sederhana. Regresi sederhana itu sendiri didasari dengan hubungan fungsional dan kausal dari hubungan variabel dependen dan variabel independen. Itu menurut Wiono tahun 2011 halaman 193. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang jelasnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.